Oke. Goyang. Oke. Jadi ini curhatan demo maksudnya protes, bukan demo masa atau pamer atau tester. Jadi ini unek-unek, jadi ini terkait ya mungkin terlalu udah mulai tua jadi ngurusin hal-hal yang nggak penting sih ya, sebenarnya sih penting aja, cuman berasa ini tuh harusnya ya mumpung masih ada di kepala, ini pengen ya harusnya sih bisa dibahas gitu loh. Jadi ini kayak gini nih, kasusnya si Junaidi Firdaus. Jadi ada tiga yang membuat kontennya, ada tiga aktor contoh ya kan. Satu itu kasusnya Denny Sumargo, Densu. Kalau kalian nggak tahu Densu itu kasusnya apa ya ntar dicari dulu. Itu bener-bener bikin orang kasarnya drop lah, dia 6 tahun nggak bisa apa. Lu nonton deh di podcastnya Om Deddy. Lalu kasusnya si Pak Bambang itu apa namanya ya, Julia siapa gitu, itu di TikTok. Lalu lanjut kasusnya Dayana. Ini adalah dari orang yang ya, kalau si Denso ya dia tadinya bintang terus di drop, dan terus si Pak Bambang, ya bukan Pak Bambang sih namanya, itu sebutan kita aja dulu di TikTok tuh dia namanya sebutnya Bambang aja gitu. Itu juga orang biasa gitu kan, karena ya ada punya silsilah dan dia terkenal bisa up karena komen. Lalu Dayana juga sama gitu kan, cuman butuh waktu seminggu dia terbang. Tapi ada sisi lain ya, ada fans garis keras ya kan, militan ya. Itu punya si ini nih, siapa namanya, Junaidi Firdaus ya kan. Itu videonya di take down setelah jam 10 apa jam 8 ya malam, jam 10 paginya itu udah di take down. Junaidi Firdaus ya kayak gitulah, gak usah diomong lagi. Ini gara-gara ini nih, caranya si cewek cantik dari Kazakhstan ini jadi masalah banget, dan bener-bener dibombardir 71.000 dislike ya. Dan komennya nggak ditampilin, ini bener-bener diserang lah kasarnya kayak gitu. Dan oke, sampai sini selesai. Lalu poin 3 itu mengenai WhatsApp pada ketentuan kebijakan itu loh yang kemarin. Ngomong apa ya, apa sih pokoknya itu. Jadi beneran ya, ini yang gua alami. Jadi ceritanya waktu pas awal bulan itu ada ini kan, awal bulan ini ya, tanggal 6 atau tanggal 7 ya udah mulai panik lah, karena ya mau bagaimana, ini kan dipindahkan ke pihak ketiga lah. Oke, fix, sudah paham semua. Nah lanjut gue share ke istri, gue bilang, Chan udah ini kasih tau lah, pindah, jangan pakai WhatsApp lagi, WhatsApp udah kayak gini ya kan, sesuai dengan pengetahuan, terus arahnya kemana, udah ini buat bisnis semua ini. Nah disitulah puncaknya, waktu pas dia kasih tahu teman-temannya apa, jawabannya cuma simpel, hoak. Lu jangan sebar hoak dong gitu kan. Gila. Udah sebar hoak, waduh gila, gue udah habis pikir ya kan, nyampe gila ya, gue nggak boleh marah-marah. Akhirnya apa, dikasih sama gue, kasih itu tuh link WhatsApp dari whatsapp.com privacy itu loh ya kan. Itu kan ada semua tuh ya kan, whatsapp.com ya, privasi lah ya, di webnya itu. Nah ini kan ada tuh di situ, suruh baca bahasa Inggris, diterjemah bahasa Indonesia. Nggak percaya jawabannya, karena semua orang masih pakai ya, itu poin 1. Lalu ada teman di yes aja, itu main yes aja,
udah nggak tahu deh, pokoknya setiap hari muncul ya dia saja. Setelah ketemu waktu pas update status ya kan di WA, dia nanya, bro gimana nih, gue udah pencet yes, ya itu dia nggak ada cancelnya gitu kan. Tapi dalam kebijakan privasi yang revisi 2 itu ada istilahnya, ada poin-poin penting itu akan menguntungkan kita lah sebagai pengguna WhatsApp-nya. Tapi adalah kalau misalkan kita nggak ngerasa diuntungkan, ya kita join ke tempat orang kerja, oh bagus di sini akan dapat minum lo, dapat jaminan itu. Waktu pas masuk, kalau misalkan kita nggak dapat jaminan, kita nggak bisa keluar lagi, datanya gue mana nggak ada gitu loh. Jadi nggak ada opsi untuk unsubscribe lah, kayak gitulah kasusnya. Lalu terjadilah hoak, ini udah gila nih. Lalu hubungannya apa sama si Dayana, terus si Vicky Naki aman sih dia, terus si Junaidi, ya pikirku ya saking gampangnya orang main jempol, lalu menyebarkan berita dan yang lain-lain gitu kan, tinggal dislike aja kan menyerang individu lah. Dia oke lah dia salah atau apalah, ya nggak salah juga sih, nggak ada hal itu, karena kita nggak tahu lah, kita kan di 62 di Indonesia tahu lah kalau udah garis keras ya udah kita nggak usah ngomong. Karena saking mudahnya pikirku gini, ya dewasa dikit lah mungkin ke depan itu mungkin kayak gini nih kan, ada contreng nih, aku udah tahu nih ada contreng kayak gitu. Contreng 1 ini adalah, ini mereka benar-benar yang media asli ya gitu, yang kasarnya apa ya, dia punya data, metadata, punya description, alamat dan bla bla, mungkin jelas ini orang terkenal kan. Ternyata untuk mendapatkan ini harus syaratnya banyak, harus artis, public figure, orang yang berpengaruh dan bla bla bla, banyak untuk mendapatkan hal itu semua. Nah, media mereka punya semua. Nah, yang jadi masalah adalah waktu pas mereka bilang A, nah kadang yang di bawah ini yang kita nggak tahu, orang menyebarkan asal ini asal itu. Nah, beritanya jadi A, B. Nah, kan ada undang-undang ITE sebenarnya, tapi kan undang-undang ITE sendiri ya udahlah, kita nggak usah bahas undang-undang gitu kan, mereka gue nggak paham juga. Tapi intinya kalau mau komen gitu di YouTube, di Instagram atau dimanapun, atau yang kita punya sosmed itu ya harusnya kita punya contreng gitu loh. Jadi yang nggak punya contreng ya nggak boleh gitu. Jadi untuk mendapatkan contreng itu jangan contreng 1 lah, kalau media besar mungkin contreng 2 itu udah biar ada bedanya lah, media besar yang menyebarkan itu contreng 2 lah. Kalau kayak pengguna itu harusnya dapat contreng 1, itu syaratnya misalkan harus terverifikasi antara nomor dan KTP sama foto pribadi ya, kayak kita daftar ke Tokopedia kan, kayak dulu Nexa Finance juga awal banget dulu itu sebelum ada mereka, waktu pas kayak mau minjem duit atau beli handphone, justru foto KTP sama orangnya udah, jadi itu udah terverifikasi gitu, lo udah berhak, misalnya lo udah pantas dan lo boleh melakukan aktivitas di internet. Kasarnya gini deh, naik motor, sebelum naik motor lo jalan raya, lo masuk jalan raya lo harus punya SIM udah gitu. Jadi orang yang udah masuk ke jalan raya nggak punya SIM, ketemu polisi, dia akan kecil-kecil ya. Bukan kita nggak, ya inti semua orang udah mau masuk ya harus ada, lo masuk ya harus pakai card lah, masuk ke kantor ya, nih gue punya ID card, gue masuk, komen bebas lah di situ. Nah gampangnya adalah waktu pas orang bikin statement di sana itu gampang dipegangnya bro. Lu ngomong kasar, jelek, statement lu nggak ini, nggak apalah gitu, tuh gampang dibanding sekarang bikin email akun gratis. Kalau kita misalkan mau menjatuhkan nih situs orang nih, kayak si kasusnya si Junaidi, kita bikin aja 100 email sehari ya, banyak lah ya, itu udah pasti orang udah nggak suka tuh, bisa jadi kan kayak gitu, babi buta langsung diserang, dislike gimana itu kalau 10 orang ya kan. Kita nggak tahu di luar sana itu seperti itu ya kan. Jadi untuk mempersulit ya bikin itu harus sesuaikan KTP, ID dan K, dan hal yang bisa mengikat kita itu udah bertanggung jawab mengenai ID tersebut gitu. Jadi kalau kayak gini ya rumit urusannya. Itu aja sih sebenarnya, pengen diunek-unekin. Jadi suatu saat moga aja sih hal yang seperti ini tuh, istilahnya ini udah zamannya digitalisasi, udah saatnya kita itu memproteksi lah gitu kan. Jangan asal
pencet dislike ya oke, dislike nggak masalah, tapi kan komen kadang jelek, lu apa lu gitulah ngomongnya kasar atau apa gitu, itu orangnya oh ini gitu loh. Jadi jangan ngasal bikin aja. Kasihan masalahnya bikin YouTube itu, bikin kontennya itu yang bikin masalah serius, itu bukan hal yang orang semua tahu lah. Jadi jangan melihat orang itu dari oh gila lo udah bisa ini bisa itu bikinnya tuh gila lo, luar biasa, sulitnya di sana. Ya ini aja lah bikin seperti ini, bikin tutorial tuh nggak semudah mereka yang memang udah dipatenkan di sana. Kalau gue kan bagian technical, ngomong mempraktekkan, tapi secara teknik ya selesai. Tapi untuk telatennya harus A, harus B, bukan basicnya di sana men. Kerjanya banyak, cabangnya banyak, komplainnya banyak, itu semua mau masuk komplain, data dan banyak hal itu udah terstruktur, harus A, B, B, C, C, semakin cepat menyelesaikan itu beres, karena banyak banget cabang nasional itu. Kalau udah ngerjain itu kadang bawa emosi men. Itu jadi apapun yang dilakukan, jadi intinya pemerintah ini harus siapin data server yang buat saya ngakses Dukcapil lah, kayak si punya link itu bisa akses Dukcapil ya, itu sih bisa lah Indonesia lah gitu. Jadi lebih terproteksi, orang lebih bertanggung jawab. Jadi janganlah bikin mempersulit, bikin contreng gini aja harus jadi orang yang hebat. Orang hebat ini belum tentu mereka memberikan dampak. Ya kalau kemarin si ya almarhum si Syekh Jaber ya, dari si Deddy Corbuzier ada tuh nonton, ada pertanyaannya simple ya, gue memang fannya si Deddy Corbuzier sih. Simpelnya gini loh, istilahnya kenapa Islam sekarang beda-beda gitu. Ini bahasa agama dia, intinya ngomong itu segitu kan, emang ya Islam A Islam B kok jadi beda, padahal itu satu agama. Jadi mau bagaimana belajar itu, apapun yang dibelajar itu sesuai dengan masternya, gurunya baik, muridnya akan baik, gurunya galak, muridnya akan galak gitu kan ya. Jadi kalau mau belajar sesuatu hal itu harus dari intinya gitu. Kalau dari agama mau cari Islam ya dari intinya Islam, kalau dari apapun tuh harus dari sumbernya. Nah sekarang itu adalah udah krisis kepercayaan, banyak garis kerasnya, banyak berita hoax, nyampe yang vaksin pun orang udah nggak percaya bener-bener kan, krisis kepercayaan. Dan mereka nggak tahu tuh dapat media dapat dari mana, disebarkan dari mana. Yang kasus orang bilang yang di negara A aja mereka masih beli dari negara B, kita malah beli dari negara A tersebut gitu kan. Lah dia aja pakai dari yang lain. Nah kan orang nggak tahu itu, dan nyebar ke sana ke sini tuh udah jadi bahan omongan yang ngalur ngidul, yang jadinya kalau menurut gue sih ya tersesat gitu loh. Tersesatnya apa ya kita udah tahu lah, hubungan luar negeri itu nggak cuma sekedar hubungan dagang doang, ada hubungan yang lain-lain, ada tukar kebudayaan atau apa gitu kan. Mereka sama aja lah kayak kita sama punya temen lah gitu kan, udah gue mau pinjam duit dong gitu kan. Akhirnya dia butuh banget cuma 1 juta, kita punya 2 juta, ya udah kita kasih aja 500 ya, teman kita satu lagi ada butuh, ya udah dibagi-bagi aja, kita butuhnya berapa buat hidup gitu dok, tapi janji ya besok balikin ya, kasarnya kan gitu ya. Kita akhirnya nggak punya duit ya, teman kita akhirnya kita punya teman lagi yang lebih kaya, mungkin lebih punya duit, kita kontak lagi, bro pinjemin duit dong, kasihan teman gue kemarin pinjam dan sekarang gue kurangan duit, why not gitu kan. Itu sih. Jadi ya menyebarkan konten harus ada contreng satu, apapun itu, entah itu cuman sharing video atau apa. Jadi yang dibikin itu benar-benar atas data. Jadi jangan asal copy paste yang nggak tahu ini adalah dari sana kok. Jadi kita ada ilmiahnya gitu. Oh ini masuk akal, kita publish. Kalau nggak masuk akal ya kita akan bilang ini enggak lah gitu kan. Ya hal seperti itulah. Jadi jangan cuman sharing, share apa itu, aduh kacau. Jadi semoga aja sih orang yang berbicara di internet itu harus ada contohnya satu minimum, itu sih bisa lah, semoga aja. Berapa menit sih? 14 menit. Oke, terocos lagi juga nggak ada yang nonton sih. Suatu saat aja, satu waktu pas nonton nanti udah tua atau kapanpun, waktu ada terjadi kayak gitu, oh iya dulu udah bikin. Ngomong-ngomong nih, trading Viro ini nggak dapat 2 kali kenaikan, sial banget gue.
gue ngincernya nggak banyak-banyak sebenarnya, cuman ya 800.000 doang sih. Ini udah berapa nih, 2 hari nih ya, jadi beli saya di 80 ribuan, 80 ribu, 82 ribu, yang tertinggi ternyata di 88 kan, gembleng. Tapi kalau misalkan naik 83 itu pun udah ketolong sih sebenarnya. Dan ini kampret ini nunggu nyampe pagi. Ini pasangnya sih 88 sih sebenarnya, gaplek emang. 88 dia ternyata mentok di 87. Oh jancuk. Dan sekarang terus setelah itu Bitcoin koreksi kan, jebleh. Kita lihat per jamnya dulu nih. Ini ngomongmu udah jam 1 loh cuy. Oke. Tuh di Viro no. Asu 71 bro, udah ini udah mainnya di 70 ribuan ini janjan. Feelnya udah jelek. Wah matiin threadnya cuk, matiin threadnya. Untung masih melek. Ya wes, di stop dulu.